Shalom semuanya, apa kabar? Semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan aman, dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya, dan saya juga rindu supaya engkau semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Guys, kali ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang kadang sulit atau belum dimengerti oleh kita orang percaya, tentang apa makna di balik perkataan dalam firman Tuhan yang mengatakan kasih terlebih besar daripada iman dan pengharapan. Kiranya ini belum menjadi suatu berkat yang besar sehingga engkau dapat menempatkan hidupmu sebagai orang-orang percaya, dapat mengerti di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di mana kita meletakkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, guys. Guys, ada sebuah lagu yang Glenn Fredly nyanyikan, yaitu dikatakan, hanya satu yang kuminta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Saudaraku, kita sering menyanyi lagu Ajarilah Kasih Tuhan. Saudaraku, saya tidak akan berbicara tentang kita mengasihi sesama kita, tidak. Tetapi apa makna di balik ayat firman Tuhan yang mengatakan kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan yang ada pada kita. Saudaraku, kalau kita mengasihi orang yang orang itu mengasihi kita, itu biasa, saudaraku. Itu wajar. Tetapi kalau Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, itu sesuatu yang perlu kita pelajari, perlu kita laksanakan, karena itu maunya Tuhan. Kita tidak boleh ada kebencian, bahkan terhadap musuh kita. Berkati dan kasihilah musuhmu, doakan musuhmu. Saudaraku, di bagian ini firman Tuhan berbicara sangat beda. Karena bagaimana kita seorang dalam part ini sangat beda, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi bukan kita mengasihi sesama, tetapi kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengatakan kita minta diajari supaya kita bisa mengasihi Tuhan, ini sesuatu yang aneh, saudaraku. Bagaimana kita minta supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana, saudara? How comes bisa terjadi seperti ini, saudaraku? Normalnya, saudaraku, mengasihi orang yang mengasihi itu normalnya ya secara otomatis kita bisa mengasihi, guys. Tetapi kalau kita mengasihi kepada Tuhan, ini beda ceritanya, saudaraku. Ini sangat beda ceritanya. Kita tahu Tuhan itu selalu baik terhadap kita. Guys, saya ingin katakan Tuhan itu selalu baik terhadap hidup kita. Dia selalu menolong hidup kita. Bahkan pada hal-hal yang terburuk yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan senantiasa memberikan kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saudaraku,
Tuhan itu turut memberikan kebaikan. Jadi Tuhan itu baik dengan kita. Hal-hal yang buruk yang kita alami, hal yang sulit yang kita alami, Tuhan senantiasa campur tangan untuk menolong kita. Amin guys. Tetapi sementara kita di dalam situasi yang buruk, situasi yang sulit, kadang secara otomatis kita menjadi bingung, saudara. Secara otomatis kita menjadi gamang. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa keluar dalam hal ini? Dan bahkan kita sepertinya agak sedikit terpisah dari Tuhan, karena kita menggumuli sendiri, kita mencari jalan keluar sendiri. Nah guys, yang saya mau bicarakan di sini, guys, mengapa ketika kita mengalami situasi yang sulit dan buruk ini, kita secara otomatis kadang lupa dan tidak mengasihi Tuhan. Hal ini terjadi karena ada distraction, saudaraku. Ada sebuah gangguan yang terjadi dalam diri kita. Memang setan akan datang untuk mengganggu kita. Memang setan akan datang untuk menggocok kita. Memang setan akan datang untuk mencuri dan bahkan membunuh kita dengan melalui celah di saat kita dalam keadaan gamang dan bingung. Distraction ini, gangguan ini terjadi dalam hidup kita, guys. Ketika kita hidup dalam iman terhadap Tuhan, pengharapan terhadap Tuhan. Dalam posisi ini kita bisa melupakan akan kebaikan Tuhan ketika kita di dalam situasi ini, situasi yang buruk. Dan ketika kita mengalami kebaikan dari Tuhan, itu sepertinya itu hanya wajar. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang harus terjadi, kita harus ada di dalam kebaikan Tuhan. Bukan sebuah keajaiban, tetapi sebuah kewajaran. Mengapa demikian, guys? Karena kita selalu mengatakan, we take His blessing for granted. Artinya, suatu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu wajar kalau kita diberkati. Kali ini kita akan belajar lebih dalam bahwa bukan seperti itu. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Oleh sebab itu guys, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Guys, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti, menuruti segala perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan, kita harus turuti. Kita harus lakukan. Kita harus jalankan dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya harus menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, engkau harus mengikuti segala perintah Tuhan. Begitu banyak orang yang kadang masih bimbang tentang sakramen di gereja. Dia masih bimbang bagaimana aku harus melakukan atau tidak. Guys, aku mau katakan, engkau harus mengikuti, menuruti segala perintah Tuhan. Tentang baptisan, kadang orang masih ragu-ragu, untuk apa sih baptisan itu? Mengapa aku harus dibaptis? Guys, saya mau katakan, turuti segala perintah Tuhan. Juga kita melihat banyak orang yang menyembunyikan dosa-dosa kecil katanya. Dosa-dosa yang tidak membawa bahaya. Dosa-dosa yang tidak merugikan orang. Guys, saya mau katakan, dosa tetap dosa. Engkau harus mengikuti perintah Tuhan, engkau harus menuruti perintah Tuhan, engkau harus tinggalkan dosa. Cara berpikirmu sudah berubah. Cara penilaianmu tentang sebuah sikap hidup kita sudah berubah. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengikuti perintah Tuhan. Guys, saya mau katakan, banyak orang yang bisa memahami situasi dunia yang mulai buruk, situasi pergaulan yang sangat buruk. Orang bisa memahami tentang perilaku LGBT, sementara orang tidak bisa memahami bagaimana orang Kristen harus hidup beriman sungguh-sungguh, harus hidup menanggalkan dosa sungguh-sungguh. Sebenarnya ini sesuatu yang aneh, guys. Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai sikap yang benar. Kita harus tahu bahwa kita hidup dengan sungguh-sungguh dalam firman-Nya. Itu yang harus menjadi
panutan kita. Mengasihi Tuhan itu mengikuti perintah Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Guys, ini penting. Kita harus mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Bahwa kasih lebih besar daripada iman. Kasih lebih besar daripada pengharapan. Lebih, kalau ini dikomparkan, bahwa kasih itu jauh lebih the greatest, lebih besar, largest, lebih luas. Lebih luas. Kasih itu lebih stronger, lebih kuat daripada iman dan daripada pengharapan. Apa maksud ayat ini? Kadang kita mengabaikan begitu saja. Kita hanya menyoroti tentang iman, kita hanya menyoroti tentang pengharapan, sementara kasih ini kita menempatkannya di mana? Bagaimana kasih bisa lebih besar daripada iman dan pengharapan? Jika aku memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi tidak memiliki kasih, aku bukanlah apa-apa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Jika engkau memiliki iman, tetapi engkau tidak memiliki kasih, engkau bukan apa-apa. Apa maksudnya? Mengapa Tuhan katakan dalam firman-Nya ini bahwa kasih itu lebih besar daripada iman, sementara kita selalu bergumul dengan iman dan pengharapan? Dan ayat ini bicara kasih itu penting daripada iman. Jika orang memiliki iman dan dapat memindahkan gunung, tetapi tidak memiliki kasih, itu bukanlah apa-apa. Saudaraku, ayat firman Tuhan selalu mengatakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi pun, engkau dapat memindahkan gunung. Engkau dapat memindahkan gunung, persoalan-persoalan yang begitu besar, persoalan-persoalan yang begitu menekan kita. Dengan iman kita bisa memindahkannya. Amin, guys. Ini janji firman Tuhan. Iman itu penting. Iman itu harus kita miliki. Tetapi dikatakan bahwa kasih itu lebih penting. Karena jika engkau tidak memiliki kasih dan hanya memiliki iman, engkau bukanlah apa-apa. Iman hubungannya dengan Tuhan. Amin, guys. Iman itu hubungannya dengan Tuhan. Berusaha. Iman itu sebuah usaha untuk meyakini dengan penyerahan total dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Sekali lagi, iman itu merupakan suatu usaha kita untuk meyakini dengan penyerahan total bahwa Tuhan pasti akan bertindak, menolong kita. Jadi iman itu merupakan jembatan hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun iman juga merupakan karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Betul, guys? Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Dan orang yang bisa beriman itu adalah karunia Tuhan. Ketika kita bisa meyakini Tuhan itu menolong kita, kita bisa memiliki satu karunia iman bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi, itu karunia Tuhan. Walaupun ada gangguan, ada distraction dalam diri kita. Dalam iman kita ada distraction. Di situ kita terus meyakini kita tetap beriman. Di situ terus kita meyakini jangan sampai goyah iman kita. Tetapi iman itu adalah pemberian daripada Tuhan. Amin, guys. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe, guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu adalah dasar
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau engkau guys mengharapkan sesuatu di hadapan Tuhan, itu dasarnya iman. Sedangkan harapan adalah suatu keinginan untuk dapat mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu dengan pengharapan yang didasarkan iman. Banyak orang mengatakan iman itu adalah percaya pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu iman. Namun berharap juga memiliki makna serupa secara general, yaitu berharap pada situasi yang tidak bisa kita lihat juga berharap kemungkinan bisa terjadi, juga kemungkinan tidak bisa terjadi. Jadi saudaraku, memang motornya iman, tetapi pengharapan ini yang membuat kita terus beriman, terus mencapai iman itu terjawab. Guys, saya banyak berharap sesuatu hal yang saya inginkan dalam hidup saya, yang saya butuhkan, tetapi tidak semua dijawab oleh Tuhan. Pengharapan bisa berubah. Artinya waktu aku mengharapkan sesuatu bisa berubah karena tidak terjadi. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia minta kepada Bapa di surga agar cawan ini lalu daripadanya. Tetapi tidak berlalu. Dia harus mengambil cawan penderitaan ini. Ada bagian dalam hidup kita. Saya beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, tetapi tidak pernah terjadi. Guys, saya pernah berdoa ketika saya ada di parkiran bawah tanah di sebuah department store atau mall, lalu tiba-tiba saya lihat mobil yang bagus. Saya berdoa kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh, dan berharap Tuhan memberikan mobil itu. Bahkan saya coba pegang dan saya katakan, Tuhan, saya ingin memiliki mobil ini. Guys, tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Bahkan saya pernah 2 kali lagi bertemu dengan sebuah mobil yang saya inginkan seperti itu. Dalam kerinduan hati saya, pengharapan saya berdoa. Apa yang jadinya? Ketika saya pegang mobil itu bunyi sensornya. Wang, 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 wang. Saya bingung dan satpam datang. Kenapa? Tidak tahu Pak, saya mungkin tersentuh Pak, saya tidak tahu gitu. Guys, saya mau katakan begini. Tidak semua pengharapan itu bisa diberikan oleh Tuhan. Tetapi iman kita tidak tergeser. Iman kita tidak runtuh. Kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi pengharapan itu bisa bergeser. Bahkan pengharapan yang kecil bisa berharap lebih besar dari apa yang kita harapkan semula. Kita berharap bisa lebih besar. Iman dan pengharapan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Iman, to trust, selalu disertai dengan pengharapan, to believe, kepada sesuatu yang diimani. Mengerti guys? Sedangkan pengharapan atau mempercayakan diri ini, itu harus dapat dilakukan jika seseorang memiliki iman. Kalau engkau memiliki iman, engkau dapat memiliki pengharapan. Karena dasarnya beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, beriman kepada Tuhan yang supranatural, itu kita harus juga memiliki pengharapan. Itu karena kita memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Pengharapan harus didasarkan iman. Sekali lagi guys, pengharapan harus didasarkan kepada sesuatu yang dipercayai, yang diimani. Iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan. Mengerti? Jadi iman itu menolong orang percaya, kita yang percaya ini, untuk memiliki pengharapan. Sedangkan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Amin guys. Iman yang penuh dengan pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Guys, ketika Abraham dan Lot, ketika Abraham mengizinkan Lot untuk memilih tanah yang mana dia kehendaki, lalu Lot melihat
tanah di daerah Sodom Gomora yang hijau, yang seolah-olah itu indah, seolah-olah itu bisa menjamin. Maka Lot pilih tanah di daerah Sodom dan Gomora. Sedangkan Abraham, dia melihatnya dengan iman, walaupun tidak bisa dilihat secara duniawi. Mengerti guys? Dia lihatnya dengan iman, bukan dengan mata jasmaninya. Dia lihatnya dengan iman dan berharapnya, karena dia memiliki iman, dia berharap dengan tanah yang dia lihat itu dengan mata imannya. Jadi waktu Abraham melihat yang tidak bisa kelihatan secara kasat mata, dia melihat dengan iman dan dengan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Bagaimana orang beriman ketika melihat situasi dunia yang terjadi, tentang gempa, tentang terorisme, tentang kejahatan, di mana kita meletakkannya? Di situ kita meletakkan pengharapan kita dengan dasar iman untuk Tuhan menghalaukan dari segala yang buruk. Mengerti guys? Itu pentingnya kita memiliki pengharapan didasarkan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi guys, dengan iman, orang percaya dimampukan oleh Tuhan untuk melihat kenyataan dunia dengan sudut pandang yang berbeda, dengan kacamata rohani yang berbeda. Walaupun dunia penuh dengan persoalan, tetapi orang percaya memiliki pengharapan. Hidup kita penuh dengan persoalan, tetapi mata rohani iman kita memiliki pengharapan. Amin guys. Sebab segala macam persoalan dunia tidak akan menghapuskan dan menghancurkan tujuan Tuhan terhadap dunia. Situasi yang buruk yang terjadi di dunia ini tidak akan menghancurkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ayat ini sungguh luar biasa. Situasi yang paling buruk, unbelievable, saudaraku. Bahkan dikatakan malaikat pemerintah, bahkan kuasa-kuasa lain yang di bawah bumi, yang ada di atas bumi, itu atau makhluk lain, saudaraku. Ada makhluk lain, itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ada suatu kekuatan yang besar, dikatakan sebab aku yakin. Yakinnya itu iman dan pengharapan. Sebab aku yakin. Lalu di mana kita menempatkan kasih? Kalau kita sudah bicara banyak tentang iman dan percaya, lalu di mana kita menempatkan kasih itu? Ketika kita baca tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tiga hal ini, saudaraku, merupakan theological virtue, di mana teologi tentang kebajikan Allah, kebajikan ilahi. What's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace. Di situ dikatakan bahwa kasih adalah yang terbesar dan mengarahkan iman dan pengharapan kita. Iman dapat kita definisikan sebagai suatu persetujuan dengan akal budi kita yang kokoh kepada kebenaran Tuhan, yang bukan berdasarkan perasaan.
Betul guys? Bukan berdasarkan perasaan, namun berdasarkan kesaksian dan firman Tuhan. Iman kita ini bukan berdasarkan perasaan, tetapi iman kita itu berdasarkan firman Tuhan. Jika engkau mengimani sesuatu, jika engkau beriman, itu beriman kepada Tuhan yang hidup, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita beriman kepada Allah yang luar biasa, kita beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Itu iman kita. Iman kita itu adalah iman kepada kuasa Allah yang besar. Iman kita pada kekuatan Injil Tuhan. Tetapi pengharapan kita itu bertumbuh dari iman yang kita miliki untuk kita meraih, meminta sesuatu kepada Tuhan, untuk berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Itu melalui dasar iman kepada kebenaran firman Tuhan, dasar iman kepada kesaksian-kesaksian yang luar biasa daripada firman Tuhan, dan punya pengharapan karena meyakini iman itu. Amin guys. Ini definisinya. Ini definisi yang harus kita tahu bagaimana kita menempatkan iman dan pengharapan. Jadi guys, harapan ini adalah suatu keinginan hati kita berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak dapat memiliki pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menunggu jawaban Tuhan. Harapan inilah yang membuat manusia tekun di dalam beriman kepada Tuhan. Sedangkan kasih itu merupakan esensi daripada Tuhan, keberadaan Tuhan, itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Kasih mengarahkan kita kepada Tuhan, sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kesempurnaan rohani dalam diri kita. Kasih mengarahkan kita kepada Tuhan, sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kesempurnaan rohani dalam diri kita. Matius 22 ayat 37 mengatakan demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Guys, kasih merupakan hukum yang terutama dan yang pertama yang harus engkau ketahui. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dalam kitab Lukas, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itu kita harus mengasihi Tuhan. Iman tanpa kasih akan berakhir dengan iman yang mati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku." Itu perkataan Paulus, saudaraku. Bagaimana Paulus menyadari dia memberikan segala sesuatu kepada orang. Dia memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tetapi tanpa kasih itu tidak ada faedahnya. Bahkan dia rela dibakar untuk menunjukkan, tapi tanpa kasih itu tidak ada artinya. Guys, saya mau masuk lebih dalam. Apa fungsi kasih dalam kehidupan kita? Setelah iman dan pengharapan, kenapa kasih dimasukkan di dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita, bahwa kasih itu yang terbesar? Guys, kalau engkau melihat orang yang martir, mati bagi Kristus, dia memiliki kasih yang kuat terhadap Tuhan. Guys, saya melihat orang yang sakit,
Saya melihat orang yang menderita, alami kecelakaan, tetapi dia tetap sukacita. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Ketika saya bertemu dengan orang yang mengalami situasi yang paling buruk dalam hidupnya, dia hidup yang sangat sulit, tetapi iman dan pengharapannya tetap ada. Karena apa? Karena ia memiliki kasih. Kasih itu yang menggerakkan dia tetap iman dan kepercayaan dan pengharapannya tetap kokoh dalam Tuhan. Karena apa? Dia memiliki kasih kepada Tuhan. Walaupun apapun yang buruk menimpa dia, sesuatu yang sulit menimpa dia, tetapi dia tetap beriman dan punya pengharapan pada Tuhan. Karena dia memiliki kasih dalam hidupnya kepada Tuhan. Guys, ingat sebuah cerita yang dikatakan oleh istri Ayub. Dia katakan, kutukilah Tuhanmu supaya engkau mati. Lalu Ayub mengatakan, mengapa engkau mau menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi engkau tidak mau menerima yang buruk? Walaupun Tuhan tidak memberikan yang buruk, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi Ayub memiliki kasih kepada Tuhannya. Dia tidak menyangkali imannya. Dia terus berharap di dalam kesulitan, kesakitannya, dia terus dekat dengan Tuhan karena dia memiliki kasih kepada Tuhan. Guys, ini penting sekali. Ketika saya menyadari hidup saya di dalam keadaan sulit, ketika saya menyadari hidup saya dalam keadaan sendirian, saya mengalami situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidup saya. Ketika saya menjalani pelayanan dan menjalani kehidupan pelayanan ternyata tidak mudah. Begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, begitu banyak penderitaan. Saya tetap memiliki kasih kepada Tuhan. Saya tetap beriman kepada Tuhan. Saya tetap berharap pada Tuhan karena saya memiliki kasih kepada Tuhan. Guys, beberapa waktu saya mengalami sakit yang cukup lama karena kelainan darah. Lalu saya hanya berdoa, Tuhan, aku memiliki kasih kepada Tuhan. Aku tidak mau tergeser imanku. Aku tidak mau tergeser pengharapanku. Situasi apapun yang menimpa diriku, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap menjaga iman dan pengharapanku kepada Tuhan. Guys, engkau jika memiliki kasih, engkau rela mati kepada Tuhan. Jika engkau memiliki kasih, firman Tuhan katakan, sangkal dirimu dan pikulah salib. Orang bisa mau rela memikul salib. Orang bisa mau masuk dalam suatu kesukaran besar karena dia memiliki kasih. Walaupun dia terus tetap beriman dan berharap Tuhan menolong. Tetapi ketika Tuhan belum menolong dan tidak menolong, dia tetap mengasihi Tuhan. Karena kasih itu yang besar. Yosua mengatakan, jika orang tidak menyembah Tuhan, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Karena dia memiliki kasih. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia tetap beriman kepada Tuhan, dan dia mau dijebloskan di dalam dapur api, karena dia menyembah Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dan memilih untuk tetap menyembah Tuhan, walaupun ancamannya hukuman mati. Guys, ketika dia masuk dapur api, dilihatnya bukan 3 orang, tapi ada 4 orang. Salah satunya anak manusia. Banyak orang menafsirkan, itu Yesus. Yesus ikut di dalam dapur api itu. Guys tahu, orang yang mengasihi Tuhan, dia rela hidup dalam kesulitan. Walaupun imannya kuat, walaupun pengharapannya terus, tetapi dia rela mengalami apapun. Guys, saya mau membacakan sebuah ayat dari kitab Ibrani 11, ayat 35-38. Begini firman Tuhan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu
dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Guys, ayat ini sebenarnya mengapa orang ini dapat bertahan dalam imannya, yang sudah memberikan kesaksian iman yang begitu baik. Dia dikatakan dunia tidak layak bagi mereka. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Karena kasihnya kepada Bapa, karena kasihnya kepada Tuhan, sehingga dia rela hidupnya didera, digergaji, dibunuh, hidup dalam penderitaan, kekurangan, tetapi mereka rela karena mereka memiliki kasih kepada Tuhan. Guys, kasih ini luar biasa. Imannya sudah memberi kesaksian, tetapi ia tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Tetapi imannya tetap kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Guys, dikatakan untuk menyangkal iman. Orang bisa menyangkal iman. Tetapi kalau orang memiliki kasih, ia tidak bisa menyangkali imannya. Guys, apapun yang dunia dapat berikan, bahkan ancaman dari dunia yang mengerikan, engkau disuruh menanggalkan dan mengingkari imanmu. Tetapi orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, ia tidak bisa menyangkali imannya. Amin guys, karena dia memiliki kekuatan kasih yang besar kepada Tuhan, dan itu tidak tergantikan walaupun jiwanya harus mati. Dia tidak takut. Karena apa? Dia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Dikatakan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ayatnya. Engkau memiliki kasih kepada Tuhan, engkau sabar menanggung segala sesuatu. Dalam penderitaan di dunia ini, dalam penderitaan dalam hidupmu yang menderita saat ini, engkau mungkin tidak ada jalan keluar, engkau mungkin sudah divonis oleh dokter karena sakit penyakitmu, tetapi engkau tetap sabar menanggung segala sesuatu karena engkau memiliki kasih kepada Tuhan. Kasih adalah kekuatan cinta kita kepada Tuhan untuk menerima, menghadapi semua permasalahan dan penderitaan hidup. Itu karena kasih. Kasih tidak berkesudahan. Karena kasihlah yang menyebabkan seseorang dengan penuh sukacita dan kerelaan mau belajar kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang sulit dalam hidupnya, tentang segala sesuatu penderitaan dalam hidupnya. Dia mau belajar, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Itulah kasih. Dalam kitab Kolose 1 ayat 24, Paulus menuliskan demikian, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaatnya. Guys, penderitaan Kristus sudah selesai, penderitaan Kristus genap, tetapi penderitaan bagi jemaatnya, bagi gerejanya, harus diambil. Dan Paulus mengatakan, aku bersukacita ketika aku dapat menggenapi dalam dagingku pada penderitaan Kristus. Mengerti guys? Kita tidak bisa lepas akan penderitaan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia rela berkorban hidupnya karena kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan sepenuhnya membutuhkan tindakan
keputusan yang radikal, dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan semua hal yang berharga dalam hidupnya. Keluarganya, pencapaian di masa lalunya, jabatannya, dan juga nama baiknya hanya karena dia menemukan Yesus. Dia tinggalkan dan menjadikan segala sesuatu sampah dalam hidupnya. Hal yang terutama dalam hidup adalah memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Itu yang diutamakan Paulus. Kasih adalah abadi, namun iman dan pengharapan akan lenyap. Kasih akan terus ada sampai selama-lamanya, yang memuncak dalam perjumpaan dengan Tuhan di surga nanti. Iman dan pengharapan akan berhenti dan akan lenyap. Ketika nanti kita di surga, kita melihat Tuhan muka dengan muka. Jadi iman tidak diperlukan lagi. Demikian juga dengan pengharapan yang merindukan sesuatu yang baik akan lenyap di surga. Karena di surga kita telah mencapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan kekal. Guys, oleh sebab itu, milikilah kasih. Ketika engkau punya iman, ketika engkau punya pengharapan, engkau juga harus memiliki kasih. Rela hidup menderita bersama Yesus. Tuhan memberkati guys. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sudah selesai bicara Tuhan. Aku sebagai hamba-Mu mendoakan Tuhan, setiap orang yang mendengarkan tayangan di video ini, supaya mengerti Tuhan, supaya mereka tahu bahwa mereka juga harus memiliki kasih, supaya mereka tidak mengingkari iman mereka, mereka tidak menanggalkan iman mereka, karena mereka memiliki kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang menonton video ini, apabila mereka hidup dalam kesulitan dan kesukaran yang besar, supaya mereka tahu Tuhan, bahwa mereka harus mengasihi Tuhan, walaupun mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Kuatkan iman mereka Tuhan, kuatkan pengharapan mereka Tuhan, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan turun di atas setiap orang yang mendengar video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati guys. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.